Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zura Fazira dengan NIM 2112-9518, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sebelumnya, saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangbiakan hewan, yaitu secara vegetatif. Perkembangbiakan ini sama halnya dengan perkembangbiakan tumbuhan. Ada dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu artinya perkembangbiakan dengan satu individu. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan nantinya yaitu yang pertama, pengertian perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang kedua, jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif artinya atau disebut juga sebagai perkembangbiakan aseksual, artinya tidak terjadi pertemuan antara sekelamin jantan dengan sekelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga membelah diri. Yang pertama yaitu tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas memiliki tunas kecil pada tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dengan induknya dan membentuk individu baru. Contohnya yaitu hidra. Tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru, seperti pada gambar ini. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi merupakan cara hewan untuk berkembang biak dengan memutus atau memotong tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Kemudian, potongan-potongan tersebut akan tumbuh menjadi individu-individu yang baru. Contohnya yaitu cacing planaria, di mana cacing planaria ini berkembang biak dengan cara fragmentasi. Artinya, memutuskan bagian tubuh tertentu, yaitu bagian tubuh kepala dan bagian tubuh ekor. Bagian kepala dan ekor ini akan memisah. Ketika memisah, bagian ekor ini akan menjadi individu baru. Satu ekor cacing planaria ini bisa berkembang menjadi 2 individu baru melalui potongan tubuhnya, yaitu potongan kepala dan potongan ekornya. Jadi pada potongan badan dia tidak akan bisa berkembang. Yang ketiga yaitu membelah diri. Membelah diri yang kita bahas ini dilakukan oleh hewan bersel satu, seperti amoeba. Ketika membelah diri, inti sel hewan akan membelah menjadi 2, diikuti dengan pembelahan cairan dan juga dinding sel. Kemudian, jadi deh 2 individu baru. Nah, di mana yang membelah adalah inti selnya. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Mula-mula
dia seperti ini. Yang kedua, dia mulai memisah. Jadi inti selnya mulai memisah. Yang ketiga, itu seperti ini dan sudah memiliki inti sel masing-masing. Namun dianya masih bentuk satu. Dan yang keempat seperti ini, mulai memisah. Yang kelima seperti ini. Dan yang keenam mulai memisah menjadi individu baru. Masing-masing individu memiliki inti sel yang berawal dari satu sel seperti ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan individu lain untuk berkembang biak. Individu makhluk hidup yang mengalami perkembangbiakan vegetatif biasanya mengubah bagian lain dari tubuhnya untuk menjadi bagian atau generasi turunannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.